Mas Hartono, tolong kupas tuntas dong mengenai servis 2. Jadi servis 2 ini adalah bidang baru di Korea Selatan. Kira-kira seperti apa servis 2 ini? Daripada bolo-bolo penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai bolo-bolo semuanya. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai sektor baru yang kuotanya termasuk ugal-ugalan. Karena di sektor baru servis 2 ini ada membutuhkan 4.782 orang. Setiap ada sektor baru pasti akan menjadi sebuah pro dan kontra, termasuk juga waktu itu ada si building pas baru muncul itu juga terjadi pro kontra juga. Waktu itu saya juga udah bikin video dan yang tak bilang pun alhamdulillah juga kurang lebih sama seperti apa yang tak bilang. Terus di sini servis 2 ini seperti apa? Kalau servis 2 ini tentunya beda sama si building. Karena apa? Servis 2 ini tentunya satu adalah bukan pekerjaan yang sangat keras. Dua, kerjanya juga nggak nenggok tempat yang panas kayak si building. Tiga, ini juga kerjanya bersih. Sebelum tak jelaskan lebih lanjut, di sini disclaimer bahwa video ini tak bikin atas asumsi pribadiku. Jika mungkin bolo-bolo punya pendapat yang lain, punya asumsi lain, itu bisa nanti bolo-bolo sampaikan di kolom komentar. Oke, langsung saja tak bahas. Servis 2 ini di bidang apa saja tuh Mas? Untuk servis 2 sendiri di sini mengerucut ke pekerjaan di hotel atau penginapan kayak gitu, terus resort ini termasuk villa juga, terus ada juga untuk nenggok restoran. Untuk restoran sendiri sebenarnya ini yang paling membutuhkan banyak sama 2 di hotel. Kenapa? Karena untuk mencari pekerja di hotel dan di restoran ini bener-bener orang Korea itu kesulitan bolo. Kenapa? Karena yang mau kerja nenggo restoran, mau kerja nenggo hotel, tentunya ini di sana udah kayak gimana yo? Karena kerjanya juga capek. Rata-rata ini yang kerja cuma ada ibu-ibu gitu. Kalau nggak ibu-ibu biasanya mahasiswa yang pada arbaitan atau kerja paruh waktu. Makanya di sini dibuka lowongan untuk bagian servis 2 untuk Indonesia pertama kalinya. Sebelum Indonesia dibuka, negara-negara lain udah ada yang mengirim tenaga servis 2 yang udah ada kerjasama, diantaranya mungkin yang lebih dulu ini dari Rusia atau dari mana itu Cina, terus ada dari Filipina juga udah dapat duluan. Untuk Indonesia baru kali ini sepertinya begitu. Setelah tak amati di sini, terus mungkin bolo-bolo penasaran ini kerjanya bakal gimana. Kalau misal kerjanya nenggok hotel, ini kerjanya nanti bakal jadi tukang bersih-bersih kayak gitu. Nggak mungkin misal disuruh jadi resepsionis, karena mayoritas di Korea yang jadi resepsionis ini adalah pemilik hotelnya sendiri kayak gitu. Entah kadang suaminya nanti diganti istri nih, diganti anaknya, itu yang jadi resepsionis. Dan yang dibutuhkan adalah orang yang bagian bersih-bersih. Misal nanti kamar ini mau di apa, udah dipakai orang gitu ya, pulang, terus habis itu nanti dibersihin, ditata rapi, diambil selimutnya, terus diambil anduk, habis itu dicuci, mungkin termasuk nyucinya juga ya. Terus nanti ngepel, terus menyediakan di hotel Korea kan pasti semua ini ada kayak ini air minum, terus nanti ada kopi, ada gelas, terus menyediakan sabun-sabun kayak gitu. Terus pokoknya bagian yang kebersihan kayak kalau di sini itu apa ya? Apa itu bolo yang bagian khusus bersih-bersih itu loh. Kok lali aku. Nah, OB, iya. Terus selain itu untuk nenggo restoran nanti kerjanya gimana Mas? Untuk restoran sendiri di Korea mayoritas itu restoran cepat saji.
Restoran cepat saji maksudnya gimana? Rata-rata kebanyakan yang butuh pekerja itu di kayak model KFC, kayak McD, kayak warung chicken. Yang paling banyak ini warung cuikin. Warung chicken di Korea jumlahnya ada banyak banget dan mayoritas di sini untuk mencari pekerja sulit. Sedangkan permintaan chicken ini adalah salah satu makanan yang paling digemari di Korea. Bayangkan saja, setiap jalur gitu ada warung chicken, nggak cuma satu dua. Jadi selisih dua ruko nanti ada warung chicken lagi, selisih dua lagi ada warung chicken lagi, bahkan seberangan juga warung chicken. Itu adalah hal yang lumrah. Mungkin bolo-bolo juga nanya chicken itu apa. Chicken itu adalah ayam goreng, kalau di sini itu nyebutnya Kentucky itu bolo. Jadi nanti bolo-bolo di situ tentunya kerjanya yo sembarang kalir lah, misalnya nggo warung chicken kayak gini. Karena warung chicken di Korea mayoritas itu nggak terlalu gede, di situ cuma ada tempat untuk duduk mungkin 4, 5 sampai 10 orang. Terus habis itu ada tempat masak, mungkin bolo-bolo bagian yang goreng-goreng ayam ini yang tinggal dicemplungin gitu, cemplung gitu. Terus habis itu nanti dipotongi apa kayak bawang-bawang itu nanti yang digoreng terus buat buburan. Terus mungkin nanti misal ada topeng yang lain juga ditambah topeng yang lain, karena chicken di Korea ini banyak sekali rasanya. Ada yang nyom ini rasa yang pedes, terus ada kanjang ini yang rasa kecap, terus ada barbecue ini udah beda lagi. Terus ada juga yang rasanya hurait ini yang biasa. Terus ada wasabi, banyak banyak. Aku sampai apa ya, kok ayam jenisnya wakai pol. Terus misal nanti bolo-bolo ada pesenan yang pesen satu kotak ayam, yang separuh ini rasa pedes, yang separuh ini kecap, kayak gitu juga bisa. Jadi ada banyak menunya. Dan setiap pembelian di Korea itu nggak ada yang beli ayam dek cuma satu, nggak ada lah. Di gini ya di Indonesia kan beli ayam satu potong kan ada tuh. Lah di sana ayam itu satu porsi nanti diwadahi kardus kayak gitu. Terus nanti di situ disiapkan juga ada yang namanya cola, biasanya ini dapat gratis ditambah cola di situ. Terus ada untuk acar, kalau di sana nyebutnya itu mu, itu dibuat dari kayak semacam labu gitu ya, terus difermentasi. Terus nanti ada juga jagung mentah yang udah dikasih keju apa kuwi ditaruh di situ, terus sumpit sendok kayak gitu. Itu untuk yang enggak restoran. Terus mungkin bolo-bolo juga penasaran juga, selain itu apakah ada restoran yang lain? Kemungkinan restoran yang lain juga ada, termasuk restoran-restoran Korea, termasuk restoran Indonesia tentunya. Jika ada bidang ini, nanti kemungkinan ada juga yang mengambil pekerja dari Indonesia. Karena restoran Indonesia di Korea ini jumlahnya lumayan banyak bolo, bahkan hampir setiap tahun ini selalu bertambah. Terus selain itu mungkin bolo-bolo juga penasaran lagi, yang paling dipenasarani ini sistem gajinya. Untuk sistem gaji sendiri ini aku masih belum jelas juga, karena jarang orang Indonesia yang bekerja nenggok restoran. Ada beberapa yang pernah saya temui di restoran Indonesia, rumah makan Indonesia yang ada di Korea atau restoran Indonesia di Korea. Biasanya sistem gajinya itu gaji mati kayak gitu. Gaji mati itu gimana tuh mas? Sesuai kesepakatan, misal nanti di SLC bolo-bolo gajinya 2.500.000 atau 2.200.000, ya wes gaji bolo-bolo segitu. Terus nanti gak ada lembur gitu mas. Sebenarnya juga untuk lembur sendiri ini juga udah diatur sama pemerintah Korea, tetapi karena ini termasuk usaha kecil menengah, kemungkinan nanti pemerintah Korea akan membebaskan hampir sama seperti the fishing. Kalau dibanding fishing, jelas head to head di sini lebih mending di service 2. Kenapa? Karena yaitu tadi nggak mikir mabuk laut, nggak nenggok tempat yang panasan, terus nggak kotor juga ya kan, kerjanya nenggok ademan. Sedangkan di fishing kan udah pernah tak jelaskan juga tuh, aku di sini nggak ada maksud untuk menjelek-jelekkan di fishing atau apa, aku cuma membicarakan apa yang menjadi realita di lapangan biar nanti bolo-bolo nggak kaget.
Terus kemungkinan lagi opsi yang kedua ini juga ada, bisa juga ini gaji ini per jam, karena ketika orang Korea ngambil orang yang kerja arbaitan sebenarnya ini akan lebih boros. Kenapa? Karena orang yang arbait itu sehari gajinya itu bisa sampai 150 ribuan. Bayangkan saja dalam sehari 150 ribuan berarti sebulan membutuhkan sekitar 4 jutaan untuk gaji satu orang. Misal gajinya per jam 4 juta itu udah kerja 12 jam, nggak ada liburnya, kurang lebih kayak gitu. Liburnya cuma sebulan paling 2 kali toh. Oke bolo-bolo, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan nanti untuk di servis 2 ini lebih jelas gajinya setelah nanti ini ada pemberangkatan. Oh ya, satu lagi, mungkin bolo-bolo juga penasaran untuk SLC-nya apakah ini bakal kayak si building atau gimana. Tentunya beda bolo, karena si building waktu itu kuotanya emang sedikit 700 itu untuk memenuhi selama beberapa tahun ke depan. Sedangkan untuk servis 2 di sini kuotanya bahkan melebihi dari yang di fishing, karena ini 4.700 lebih ya, banyak banget. Terus untuk kedepannya kemungkinan nanti bakal ada lagi di pertanian, karena pertanian ini termasuk juga sektor yang kekurangan pekerja, agak sulit nyari pekerja gitu ya. Tapi nanti sistemnya juga seperti apa kita tunggu aja. Mudah-mudahan nanti ada pertanian, karena banyak juga bulu-bulu yang nanya di pertanian Korea seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika bulu-bulu punya pendapat yang berbeda, monggo silahkan disampaikan. Jika ada yang mau tanya-tanya, boleh tanya di kolom komentar atau DM di Instagram. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.